Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-40. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita ulas adalah saham CTRA. Saham CTRA hari ini tutup minus 0,81% di harga 615, di mana teman-teman seperti kita sudah jelaskan kemarin bahwa CTRA masih memiliki support kuatnya di harga 610 dan ada white line di harga 600. Sehingga selama masih berada di atas 600 minimal, ya, dia masih aman dengan target kenaikan terdekat menuju 660. Nah, bagi teman-teman yang belum punya barang boleh koleksi ya, selama dia masih berada di range 600 sampai dengan 615. Ini teman-teman masih boleh beli. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 600. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Medco. Saham Medco ditutup di harga 464, naik tipis 0,43%, di mana saham Medco memiliki PBL atau support kuatnya di harga 440. Sekarang Medco akan menguji middle trendnya di harga 469 dan target kenaikan selanjutnya menuju ke 474 yang mana itu adalah gold line-nya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh tunggu saat dia break dulu di minimal di gray line-nya di 469. Atau mau lebih aman lagi tunggu saat dia break di gold line-nya di 474 dengan target kenaikan ke harga 490. Batasi stop loss ya jika saham Medco ini turun di bawah 459. Sehingga rekomendasi saya boleh buy karena risknya cukup mepet ya, dari 464 ke 459 itu tidak terlalu banyak. Kurang lebih ada 4 poin saja. Dengan target kenaikan yang cukup tinggi, minimal ke 474 itu kurang lebih ada 10 poin. Dan kalau ke 490 itu jauh lebih banyak. Sehingga untuk Medco boleh buy, batasi stop loss jika dia turun di bawah 459 dengan target kenaikan terdekat menuju ke harga 474. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Cepin. Saham Cepin hari ini naik cukup banyak ya, beberapa saham peternakan ya, farmnya itu naiknya kurang lebih cukup besar. Salah satunya Cepin hari ini naik 7,88% di harga 6.500. Cepin sendiri telah berhasil naik kembali menembus PBH dan dia sekarang akan menuju ke target di TP3, target akhirnya di 6.625. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang boleh kawal terus ya dengan target kenaikan menuju 6.625. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia bisa naik di atas gray line-nya dulu ya, di 6656. Itu teman-teman boleh beli di range tersebut. Tetapi teman-teman bisa perhatikan bahwa kalau teman-teman beli di 6656, artinya TP-nya telah terjadi. Artinya risikonya juga sangat tinggi ya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan mau masuk waktu orang lain TP di TP3, teman-teman masuk baru jual di 6656, atau mau tunggu saja saat dia berhasil dulu lewat 6656 nih, yang mana itu adalah gray line-nya. Tetapi misalkan besok dia open low, ya teman-teman boleh koreksi. Kalau misalnya besok dia open low, teman-teman bisa miliki saham ini, bisa buy lagi di sekitaran range 6.000 sampai dengan 6.036. Itu range amannya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham KLBF. Saham KLBF naik hari ini 2,34% di closing harga 1530.
di mana harga ini juga telah berada di atas PBH-nya. Dia berhasil break di atas PBH-nya, dan target kenaikan selanjutnya kita akan menuju ke TP3 1540 yang cukup tipis sebenarnya. Dan bagi teman-teman yang sudah punya barang, boleh trailing stop ya. Jika dia turun di bawah 1520 langsung cut loss aja. Nanti tunggu lagi di sekitaran 1490. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya barang, saya rekomendasikan di range 1520 sampai 1530 itu ada range buy yang menurut saya bagus walaupun risknya cukup tinggi. Tetapi tetap teman-teman ingat ya, kalau misalnya teman-teman beli di range tersebut, langsung batasi stop loss jika dia turun di bawah 1520. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham CCSI. Saham CCSI hari ini dia tertahan di white line dan jarak menuju ke PBL-nya juga cukup dekat ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa dia jarang sekali berhasil dia tembus di bawah PBL, tapi dia berhasil closing di atasnya. Jadi range ini range yang cukup menentukan ya untuk CCSI apakah bisa bertahan untuk kesekian kalinya atau tidak. Tetapi saya rekomendasikan teman-teman boleh beli saham ini dengan range buy 244 sampai harga sekarang masih boleh beli, dan langsung batasi stop loss jika dia turun di bawah itu. Nah, teman-teman bisa gunakan angka 1-2 tick di bawah 244 untuk melakukan cut loss atau stop loss. Tetapi kalau teman-teman yang ingin lebih aman, memastikan bahwa dia tidak sideways, tidak downtrend, teman-teman boleh tunggu saat dia break dulu di atas 252. Jadi kalau dia break di atas 252, teman-teman boleh beli dengan target kenaikan terdekat kita menuju PBH di harga 286. Langsung cut loss jika ketika teman-teman beli di 252, teman-teman boleh cut loss jika dia turun di bawah 248. Karena itu adalah white line-nya, teman-teman bisa gunakan sebagai batasan supportnya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Tekim. Saham Tekim akhirnya bergerak sideways setelah 3 hari berturut-turut dia naik tinggi. Sekarang dia bertahan di harga 6.200. Namun teman-teman bisa perhatikan bahwa jarak PBH 5.075 ke 6.200 itu sangat jauh sekali. Kemudian dari 6.200 ke 6.875 juga lumayan. Sehingga teman-teman Tekim punya resiko yang sangat besar ketika dia terjadi pembalikan tren. Sehingga teman-teman yang belum punya barang, ada 2 opsi. Teman-teman boleh beli saat dia break di 6589 atau mau tunggu di 5613. Ini adalah istilahnya dia punya area untuk teman-teman bisa menunggu dia kena di atas atau dia di bawah. Jadi kalau dia berhasil tembus di 6589 beli. Kalau dia turun mendekati 5613 boleh beli. Tapi misalnya teman-teman beli 5613 atau 56120 lah. Namun sahamnya tetap turun di bawah itu, ya teman-teman langsung cut loss 1-2 tick. Karena memang jujur Tekim ini masih berada di posisi yang cukup berisiko. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Saham BBRI masih terus bergerak sideways. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sepertinya masih menunggu 1 news, 2 news untuk membuat saham ini bergerak ya. Untuk membuat saham ini di bawah kemana itu. Kelihatan besarnya dia akan di bawah turun. Tetapi sekali lagi teman-teman, selama dia masih berada di atas 2960 yang mana itu adalah support terkuatnya, maka saham BBRI teman-teman masih boleh dan masih layak teman-teman untuk beli dengan target kenaikan terdekat menuju ke 3100. Tetapi misalkan dia turun di bawah itu, teman-teman langsung cut loss. Kecuali untuk yang mau invest
monggo-monggo saja, tidak masalah, silakan beli. Kalau turun maka itu peluang untuk menambah muatan. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Telkom. Saham Telkom hari ini turun minus 2,25% di harga 3.050, di mana di 3.010 itu adalah white line-nya dan hari ini dia tepat tertahan di gray line akhir. Sehingga hemat saya dia sudah turun di bawah PBH, dia sudah turun di bawah PBL, dia sudah turun di bawah gold line, dan sekarang dia tinggal menguji satu garis akhir yaitu white line-nya di 3.010. Selama dia masih berada di atas 3.010, bagi teman-teman yang sudah terlanjur punya barang di harga tinggi, maka teman-teman bisa gunakan itu sebagai support akhirnya. Jika dia turun di bawah itu, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan ke harga 2970 yang mana itu adalah harga terendah selama 40 hari. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya barang, menurut saya 3010 sampai 3050 adalah range buy yang paling bagus dengan target kenaikan terdekat menuju ke 3120 yang mana itu adalah PBL-nya. Sehingga untuk Telkom boleh beli selama dia masih di atas 3010 dan cut loss jika dia turun di bawah itu. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Main. Saham Main ditutup di harga 635, naik 3,25% dan dia telah ditutup di atas PBH-nya di 620. Untuk target kenaikan selanjutnya, Main akan menguji 40 hari rata-rata tertinggi di harga 665 dan kemudian dia akan terus melanjutkan kenaikan menuju ke TP2 dan TP3 yaitu di harga 708 dan 751. Bagi teman-teman yang belum punya barang, masih saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 615 sampai 634. Teman-teman boleh cut loss jika dia turun di bawah 615. Dengan target kenaikan yang sudah dijelaskan bahwa terdekat ke 665 dan terjauh kita menuju ke TP3 yaitu di harga 751. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham SCMA. Saham SCMA telah berhasil naik di atas PBH dan di closing di harga 1250. Target kenaikan selanjutnya kita menggunakan TP3 ya di 1258 itu sudah tipis sehingga risikonya juga cukup besar karena jarak dengan PBH-nya juga jauh apalagi dengan PBL. Tapi bagi teman-teman yang nekat mau beli, boleh saja beli dengan batasan stop loss di 1236. Biar teman-teman boleh beli di atas 1236 ya. Jadi 1236 sampai 1250 itu teman-teman masih boleh beli. Tetapi langsung cut loss jika dia turun di bawah 1236. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Pakuwon. Saham Pakuwon ditutup di harga 414 di mana tepat berada di PBL-nya. Ini cukup luar biasa, dia masih ketahan di PBL. Sudah beberapa hari ini belum tembus-tembus. Ada kemungkinan besar dia rebound ya. Jadi bagi teman-teman yang mau beli saham ini boleh beli dengan range buy 410 sampai 414. Tetapi ingat kalau dia turun di bawah 410 teman-teman langsung cut loss. Target kenaikan kita cukup jauh menuju ke gold line-nya di 436 sehingga risk and reward-nya lebih besar reward. Sehingga saya rekomendasikan Pawon boleh beli, tetapi ingat trading plan-nya jika turun di bawah 410 langsung cut loss. Sekian review saham part yang ke-40. Terima kasih banyak teman-teman yang telah komen di Stockbit maupun di Instagram. Mohon maaf bagi teman-teman yang telah komen namun sahamnya belum diulas. Akan kita ulas di kemudian hari. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share biar
informasi ini dapat sampai kepada siapapun yang membutuhkan. Sampai jumpa dan semoga membantu.